Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sukacita Tuhan, itu kekuatanmu. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Nehemia pasal ke-8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Berdasarkan Nehemia 8 ayat yang ke-11, sukacita Tuhan adalah perlindungan kita. Bahasa aslinya berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita Tuhan menguatkan kita. Karena itu dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16, Paulus memerintahkan kita untuk selalu bersukacita. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesulitan, tekanan, dan masalah hidup kita? Dari mana datangnya sukacita ini? Kita memang tidak bisa menciptakannya, dan kita memang juga tidak memilikinya. Filipi pasal 4 ayat 4 memberi kita sebuah rahasia. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Dan sukacita kita seharusnya adalah sukacita Tuhan. Apakah sukacita Tuhan itu? Fakta mengenai Tuhan bersukacita hanya tercatat satu kali. Jadi sebenarnya mudah bagi kita untuk mengetahuinya. Lukas pasal 10 ayat 13-15 mencatat sepertinya Tuhan telah gagal dalam pelayanannya di Tirus dan Sidon. Tetapi ayat 21 berkata, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Tuhan Yesus bersukacita dalam melakukan kehendak Allah. Dia bersukacita dalam kehendak Allah. Sukacita Tuhan sesungguhnya tidak berhubungan dengan situasi apapun. Dia berkata, "Ya Bapa, hal inilah yang berkenan kepadamu. Inilah kehendakmu." Dalam perkataan itu tidak ada pertentangan, pikiran yang memberontak, tidak ada pertanyaan mengapa ia harus melalui semuanya itu. Ada sebuah kesaksian, seorang laki-laki mengunjungi sekolah tunanetra. Ia menanyakan kepada anak-anak di sana mengapa mereka buta. Ada keheningan yang mengharukan. Lalu seorang anak tunanetra menjawab dengan meneteskan air mata di wajahnya. Ia berkata, "Ya Bapa, ini adalah perkenanmu." Kita telah melihat bahwa Tuhan memiliki sukacita. Sukacita ini adalah karena kehendak Allah tergenapi. Kadang-kadang, saudara-saudara, kita perlu juga bersukacita sambil meneteskan air mata. Sumber dari sukacita Tuhan di bumi bukanlah karena dia telah menjadi sukses, bukan karena pekerjaannya telah berhasil. Dia bersukacita hanya karena dia berada di dalam kehendak Bapa. Saudara-saudara, ini bukan berarti kita harus meniru diri Tuhan. Tetapi sukacita yang Tuhan miliki, sukacita Tuhan itu dapat menjadi milik kita. Kita dapat memperoleh sesuatu milik Tuhan. Sukacitanya menjadi bagian kita. Maka sukacitanya itu akan menjadi kekuatan kita. Saudara-saudara,
kehidupan yang terburuk adalah suatu kehidupan di mana kita selalu dipengaruhi oleh orang di sekitar kita dan situasi sekeliling kita. Ini berarti ketika kita berbicara, mungkin ada orang yang menerima pembicaraan kita dan kita sukacita karenanya. Tetapi kita akan bereaksi sebaliknya ketika pembicaraan kita tidak diterima orang lain. Ketika kita dicobai dan menjadi lemah, kita perlu memandang ke atas dan berkata, apakah Tuhan kehilangan sukacitanya hari ini? Jika kita memuji Tuhan, saudara-saudara, akan ada kekuatan. Saat kita kehilangan sukacita, kita akan segera kehilangan kekuatan kita. Inilah alasannya kita perlu senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Dengan hati yang mengarah pada kehendak-Nya, kita perlu berkata, Tuhan, aku tidak keberatan. Ini adalah perkenan-Mu. Tuhan, situasi ini menyenangkan hati-Mu. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Ini bukanlah perkara sukacita kita, tetapi adalah sukacita milik Tuhan. Bukan perkara kedamaian kita, tetapi kedamaian milik Tuhan. Ketika kita tertekan, satu-satunya yang dapat membangkitkan kita kembali adalah sukacita Tuhan. Kita harus belajar hidup melampaui masalah-masalah kita. Bagi kita yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Mengasihi Allah berarti kita mengasihi kehendak-Nya. Suatu kali anak-anak Allah harus sampai satu titik di mana mereka berkata pada Tuhan, Tuhan, hati kami boleh hancur dulu, tetapi kami tetap memuji Engkau untuk kehendak-Mu. Puji syukur kepada Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Sukacita di dalam kehendak Tuhan. Itulah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas sukacita-Mu yang menjadi kekuatan kami. Sukacita kami sangat terbatas, mudah dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan kami. Tuhan, kami memerlukan sukacita-Mu yang sejati. Tuhan, ajar kami bersukacita dalam kehendak-Mu, bukan karena situasi dan kondisi kami. Puji syukur Tuhan, segala kehendak-Mu adalah yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Sukacita-Mu itulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.